Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali. Kita akan belajar nahwu yang merupakan bagian dari pembelajaran bahasa Arab. Dia merupakan alat untuk mempermudah dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Ini adalah salah satu alatnya, yaitu dengan yang mempelajari ilmu nahwu. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian semua dimudahkan dalam belajar ilmu nahwu dan juga pelajaran-pelajaran yang lain. Teriring doa, Allahumma faqihna bid-din wa 'allimna bit-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang kaidah pertama dalam bahasa Arab, yaitu tentang nakiroh makrifat. Ini pembelajaran di kelas 10. Nakiro itu apa sih? Ketika kita bicara tentang nakiro dan makrifat, itu artinya kita akan membahas tentang kalimat isim. Ingat, kalimat isim itu yaitu kata benda atau cirinya ada alnya. Contohnya al-madrasatu, al-kitabu, al-ma'hadu, dan semua lafaz yang ada alnya itu adalah isim, kalimat isim. Atau yang ada tanwinnya, fathaten, kasroten, sama domaten. Kitabun, daftarun, mahirun, muwaddafun. Semua lafaz-lafaz yang ada tanwinnya namanya kalimat isim. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang isim nakiroh dan makrifat. Apa sih nakiroh itu? Nakiroh ialah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tertentu, atau bisa juga diartikan dengan isim yang masih belum jelas, belum tertentu atau belum jelas. Contohnya, biasanya dia lafadz yang tanpa ada alnya. Contohnya, askunu fi baitin jadidin. Askunu itu fi'il mudhari ya. Askunu itu fi'il mudhari, sehingga tidak usah dibahas itu nakirah apa makrifatnya, kan itu fi'il mudhari. Kemudian fi itu huruf jar. Nah, baitin ini adalah isim. Isim apa itu? Baitin adalah isim nakiroh. Kenapa isim nakiroh? Karena belum jelas atau tidak tertentu atau tanpa al. Jadi semua lafadz yang tanpa al itu namanya nakiroh. Jadi din itu juga nakiroh. Kenapa? Karena tidak ada alnya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua tentang makrifat. Makrifat itu kebalikannya nakiroh. Kalau nakiroh tadi belum tertentu atau belum jelas, maka makrifat adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu atau yang sudah jelas. Biasanya tandanya adalah ada alnya. Sekarang kita akan membahas tentang makrifat, macam-macamnya makrifat. Ada 6. Yang pertama ada alnya. Contohnya al-baiti, al-madrasatu. Harokatnya terserah sesuai dengan i'rabnya. Maka lafaz-lafaz yang ada alnya disebut makrifat bi'al, makrifat dengan al. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua adalah isim dhamir. Contohnya huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma, antum anti, antuma antuna, ana nahnu. Ini semua adalah isim dhamir atau kata ganti. Kemudian yang ketiga adalah isim isyarah. Isim isyarah itu hadza, hadhihi, dzalika, tilka, ulaika, dan lain-lain. Isim isyarah itu isim yang menunjukkan arti penunjuk. Penunjuk hadza ini, hadhihi ini untuk perempuan, dzalika itu, tilka itu untuk perempuan, ulaika banyak untuk jamaknya. Kemudian selanjutnya isim mausul. Isim mausul itu alladzi, allati, alladina, allati, mahman, dan beberapa lagi. Kemudian yang kelima adalah isim alam. Isim alam itu nama orang, kota atau daerah. Contohnya, Fatimah itu adalah isim alam. Makrifat apa nakiroh? Makrifat. Makrifatnya kenapa? Karena isim alam. Jadi tidak usah dikasih al-Fatimah, dia sudah menjadi makrifat. Makrifatnya karena isim alam. Nama kota Malang. Malang itu juga isim alam, biarpun tidak ada alnya. Kenapa? Karena nama kota. Tidak perlu dikasih al-Malang, tidak perlu. Selanjutnya mudhof ila makrifat. Apa maksudnya mudhof ila makrifat? Ingat, jika ada dua kata atau dua lafaz bergabung jadi satu, yang pertama, lafaz pertama tanpa al, itu disebut dengan mudhof. Sedangkan lafaz yang kedua ada alnya, terus dibaca jar atau kasroh, al-miladi,
maka lafadz yang kedua itu namanya mudhof ilaih. Sehingga makanul milati itu namanya susunan idhofah. Susunan idhofah itu susunan yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Lafadz pertama namanya mudhof, lafadz kedua mudhof ilaih. Sekarang kita lihat makanun itu adalah dada alnya, berarti dia isim nakiroh. Al-milati ini ada alnya, berarti makrifat. Itu kalau pertanyaannya satu-satu per kata. Tetapi ketika pertanyaannya dirubah, makanul milati, makrifat apa nakiroh? Maka jawabannya adalah makrifat. Kenapa makrifat? Saya singkat M ya, makrifat. Kenapa makrifat? Karena mudhof ilah makrifat. Jadi lafad nakiroh dimudhofkan kepada lafad yang makrifat, itu namanya mudhof ila makrifat. Selanjutnya contoh, masuk pada contoh bahasa Arab. Ana thalibun min tulabis shafil awal. Saya murid dari beberapa murid kelas 1. Ana ini makrifat, saya singkat M. Kenapa makrifatnya? Karena isim dhamir. Thalibun nakiroh apa makrifat? Thalibun nakiroh. Saya singkat N. Kenapa? Karena nggak ada alnya dan bukan nama orang. Kalau min ini huruf jar. Tulabin, kalau saya tanya tulab saja, maka jawabannya adalah nakiroh. Nggak ada alnya dan masih belum jelas atau tertentu. As-sofi makrifat. Kenapa? Karena ada alnya. Al-awwal juga makrifat. Saya singkat M ya, ini makrifat karena ada alnya. Nah, tapi kalau pertanyaan tulabis sofi, maka disebut dengan makrifat. Makrifatnya kenapa? Karena mudhof ilah makrifat. Selanjutnya, untuk hadhihi itu adalah makrifat. Kenapa? Karena dia isim isyarah. Betul sekali. Hiya juga makrifat. Kenapa? Karena dia isim dhamir. Bitaqatun nakiroh. Kenapa tidak ada alnya? Syakhsiyatun juga nakiroh. Kenapa? Karena tidak ada alnya. Semoga kalian semua bisa membedakan mana makrifat dan mana nakiroh. Semoga bermanfaat penjelasan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.